Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas tahap glikolisis secara lebih rinci. Glikolisis terjadi di sitosol dan proses tersebut tidak membutuhkan oksigen. Glukosa merupakan molekul berkarbon 6. Ia memasuki sel kemudian difosforilasi oleh enzim heksokinase yang mentransfer glukus fosfat dari ATP ke glukosa. Dengan adanya fosforilasi ini membuat glukosa berubah menjadi glukosa 6-fosfat dan menjadi lebih reaktif. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya, fruktosa 6-fosfat, dibantu oleh enzim fosfoglukoisomerase. Selanjutnya terjadi fosforilasi lagi, yaitu penambahan gugus fosfat dari ATP terhadap fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfofruktokinase. Dengan penambahan satu lagi gugus fosfat ini menjadikan molekul tersebut memiliki gugus fosfat di kedua ujungnya. Molekul tersebut diberi nama fruktosa 1,6-bifosfat. Fruktosa 1,6-bifosfat kemudian dipecah oleh enzim aldolase menjadi dua gula berkarbon 3 yang berbeda, yaitu dehidroksiaseton fosfat dan gliseraldehida 3-fosfat. Gliseraldehida 3-fosfat langsung diubah ke reaksi berikutnya. Sedangkan dehidroksiaseton fosfat harus diubah dulu menjadi gliseraldehida 3-fosfat agar bisa melangsungkan reaksi berikutnya. Gliseraldehida 3-fosfat juga bisa berubah menjadi dehidroksiaseton fosfat jika jumlahnya melimpah atau melebihi jumlah yang dibutuhkan. Enzim isomerase lah yang mengkatalis perubahan dapat balik antara kedua gula tersebut. Reaksi ini tidak pernah mencapai kesetimbangan dalam sel. Karena yang bisa melanjutkan reaksi adalah gliseraldehida 3-fosfat, maka dapat dikatakan satu gula berkarbon 6 dipecah menjadi dua molekul gliseraldehida 3-fosfat, yang masing-masing akan berlanjut ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya, enzim triosa fosfat dehidrogenase mengoksidasi gliseraldehida 3-fosfat melalui transfer elektron dan H+ ke NAD+ membentuk NADH. Pembentukan NADH ini bersifat sangat eksergonik, sehingga enzim memanfaatkan energi yang dilepaskan untuk melekatkan gugus fosfat ke substrat yang telah teroksidasi. Sumber fosfat berasal dari kumpulan ion fosfat anorganik yang selalu ada di dalam sitosol. Dan kemudian terbentuklah molekul 1,3-bifosfoglycerat. Perhatikan bahwa koefisien 2 terdapat di depan semua molekul. Maksud dari koefisien 2 tersebut adalah menunjukkan bahwa ada dua molekul gliseraldehida 3-fosfat yang melakukan reaksi, sehingga semua molekul dikalikan 2. Molekul gula 1,3-bifosfoglycerat selanjutnya mentransfer satu gugus fosfatnya ke ADP dalam reaksi eksergonik, sehingga dihasilkan satu ATP untuk setiap molekul 1,3-bifosfoglycerat. Karena ada dua molekul 1,3-bifosfoglycerat, maka dihasilkan 2 ATP. Reaksi ini dikatalis oleh enzim fosfoglycerokinase. Selanjutnya terbentuklah dua molekul 3-fosfoglycerat. Molekul ini sudah tidak tergolong sebagai gula, karena gugus karbonil sudah teroksidasi menjadi gugus karboksil, ciri khas dari asam organik. Selanjutnya dua molekul 3-fosfoglycerat diubah oleh enzim fosfoglyceromutase menjadi dua molekul 2-fosfoglycerat. Selanjutnya enzim enolase mengekstraksi satu molekul air sehingga terbentuk ikatan ganda dalam substrat menjadi fosfoenol pirufat. Dua molekul fosfoenol pirufat masing-masing mentransfer satu gugus fosfatnya ke ADP sehingga terbentuk 2 ATP. Dan terakhir terbentuklah dua molekul pirufat. Dilihat dari kebutuhan ATP-nya, glikolisis terbagi menjadi dua fase, yaitu fase investasi energi dan fase pembayaran energi. Fase investasi energi membutuhkan 2 ATP, sedangkan fase pembayaran energi menghasilkan 4 ATP. Jadi ATP bersih yang dihasilkan dari glikolisis ini adalah 2 ATP. Selain 2 ATP juga dihasilkan energi lain yang tersimpan dalam 2 NADH, serta dihasilkan H2O yang nantinya akan digunakan kembali pada siklus asam sitrat. Tahap yang kedua dari respirasi aerob adalah dekarboksilasi oksidatif. Pada tahap sebelumnya, glikolisis melepaskan kurang dari 1/4 energi kimia yang tersimpan dalam glukosa. Sebagian besar energi tetap tertumpuk di dalam kedua molekul pirufat.
Jika ada oksigen, molekul pirufat akan memasuki mitokondria, khusus pada sel eukariotik. Sedangkan pada sel prokariotik tidak terdapat mitokondria, sehingga langsung mengalami reaksi berikutnya dan terjadi di sitosol. Molekul pirufat memasuki mitokondria dengan cara transport aktif, sehingga dibutuhkan beberapa energi untuk terjadinya transport pirufat dari sitoplasma ke matriks mitokondria. Ada 3 reaksi utama yang terjadi pada dekarboksilasi oksidatif ini. Yang pertama, gugus karboksil pada pirufat disingkirkan dan dilepaskan sebagai karbon dioksida, sehingga pirufat kini berubah menjadi suatu fragmen berkarbon 2. Inilah sebabnya tahap ini disebut sebagai dekarboksilasi, artinya melepaskan gugus karboksil yang ada di pirufat. Dan tahap ini juga merupakan langkah pertama yang melepaskan karbon dioksida selama respirasi. Setelah gugus karboksil terlepas, tahap kedua yaitu fragmen berkarbon 2 yang tersisa dioksidasi membentuk senyawa asetat. Kemudian enzim mentransfer elektron-elektron yang terekstraksi ke NAD+, sehingga terbentuklah NADH. Tahap yang ketiga dari dekarboksilasi oksidatif ini adalah koenzim A, suatu senyawa bersulfur yang berasal dari vitamin B, dilekatkan ke asetat oleh suatu ikatan tak stabil membentuk asetil-CoA. Asetil-CoA ini memiliki energi potensial yang tinggi, sehingga reaksi asetil-CoA untuk menghasilkan produk-produk yang berenergi rendah sangatlah eksergonik. Ada 2 molekul pirufat yang memasuki tahap dekarboksilasi oksidatif ini, sehingga dihasilkan 2 karbon dioksida, 2 NADH, dan 2 asetil-CoA. 2 asetil-CoA selanjutnya akan memasuki siklus Krebs untuk dioksidasi lebih lanjut. Demikian, apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siklus asam sitrat disebut juga siklus asam trikarboksilat atau siklus Krebs. Krebs diambil dari nama ilmuwan Jerman Inggris yang mendeskripsikan sebagian besar jalur metabolik ini pada tahun 1930-an. Asetil-CoA yang berasal dari dekarboksilasi oksidatif kini siap untuk memasuki siklus asam sitrat. Koenzim A terlepas dan menambahkan gugus asetil berkarbon 2 miliknya ke oksaloasetat, lalu menghasilkan sitrat. Sitrat mengalami pembuangan 1 molekul air dan penambahan 1 molekul air yang lain membentuk isomernya, isositrat. Isositrat dioksidasi, mereduksi NAD+ menjadi NADH, kemudian senyawa yang dihasilkan kehilangan 1 molekul karbon dioksida membentuk alfa-ketoglutarat. 1 lagi karbon dioksida hilang, dan senyawa yang dihasilkan pun dioksidasi, mereduksi NAD+ menjadi NADH. Molekul yang tersisa kemudian melekat dengan koenzim A melalui ikatan yang tak stabil membentuk suksinil-CoA. Koenzim A digantikan oleh gugus fosfat yang ditransfer ke GDP, membentuk GTP, suatu molekul dengan fungsi yang serupa dengan ATP. Dan dalam beberapa kasus, GTP digunakan untuk menghasilkan ATP. Kemudian terbentuklah molekul suksinat yang memiliki struktur simetris. Selanjutnya 2 hidrogen ditransfer ke FAD, membentuk FADH2 dan mengoksidasi suksinat. FAD merupakan singkatan dari flavin adenin dinukleotida yang berasal dari riboflavin, salah satu jenis vitamin B. Dari suksinat kemudian menjadi fumarat. Selanjutnya fumarat mengalami penambahan 1 molekul air sehingga menyusun ulang ikatan-ikatan dalam substrat membentuk malat. Selanjutnya malat dioksidasi, mereduksi NAD+ menjadi NADH dan membentuk kembali oksaloasetat. Kemudian siklus kembali berulang dengan bergabungnya gugus asetil ke oksaloasetat. Dari bagian ini terlihat bahwa huruf berwarna merah mengikuti perjalanan kedua atom karbon dari asetil-CoA yang memasuki siklus. Penggunaan huruf merah hanya sampai langkah 5 karena molekul suksinat bersifat simetris. Kedua ujungnya tidak dapat dibedakan. Sementara huruf berwarna hijau mengindikasikan kedua karbon yang keluar dari siklus sebagai karbon dioksida.
Perhatikan bahwa atom-atom karbon yang memasuki siklus dari asetil-CoA tidak meninggalkan siklus dalam putaran yang sama. Sebagai akibatnya, oksaloasetat yang diregenerasi pada langkah 8 terdiri atas atom-atom karbon yang berbeda pada setiap putaran. Bahkan ini menunjukkan satu siklus asam sitrat dengan satu molekul asetil-CoA. Sekarang dapat dihitung jika ada 2 molekul asetil-CoA yang masuk ke siklus asam sitrat, maka akan menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 karbon dioksida. Fosforilasi oksidatif berlangsung di kristal mitokondria. Prosesnya terdiri dari rantai transport elektron dan kemoosmosis. Rantai transport elektron merupakan sekumpulan molekul yang tertanam di dalam membran dalam mitokondria. Pada sel prokariotik, molekul-molekul tersebut terdapat di membran plasma. Pelipatan-pelipatan membran dalam membentuk kristal meningkatkan luas permukaannya, sehingga menyediakan ruang untuk ribuan rantai transport elektron dalam setiap mitokondria. Rantai transport elektron terdiri dari 4 kompleks multiprotein, yaitu kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, dan kompleks 4. Serta ada ubiquinon atau koenzim G sebagai penghubung elektron kompleks 1 ke kompleks 2. Molekul hidrofobik kecil ini merupakan satu-satunya rantai transport elektron yang bukan merupakan protein. Ada juga sitokrom C yang bebas bergerak dari kompleks 3 ke kompleks 4 dan sebaliknya. Di dalam kompleks 1 terdapat flavin mononukleotida dan protein besi sulfur. Dalam kompleks 2 terdapat FAD dan juga FES. Di dalam kompleks 3 terdapat sitokrom B, protein besi sulfur, dan sitokrom C1. Dan di dalam kompleks 4 terdapat sitokrom A dan terakhir sitokrom A3. Selanjutnya, kemosintesis dijalankan oleh kompleks protein atau disebut dengan enzim ATP sintase. Sekarang mari kita pelajari bagaimana fosforilasi oksidatif ini mampu mengubah NADH dan FADH2 menjadi ATP. NADH dan FADH2 merupakan molekul pembawa elektron berenergi tinggi. Energi yang dilepaskan digunakan untuk memompa ion hidrogen dan memberikan tenaga bagi sintesis ATP. NADH membawa 2 elektron yang selanjutnya ditangkap oleh FMN yang ada di kompleks 1. Melalui reaksi redoks berikutnya, elektron diteruskan ke FES. Transfer elektron ini mengakibatkan ion H+ di matriks bisa terpompa menyeberangi membran menuju ruang antarmembran. FES kini kemudian meneruskan elektron ke senyawa ubiquinon atau koenzim G. Ubiquinon bergerak dari kompleks 1 menuju kompleks 2 dengan membawa 2 elektron. Di kompleks 2, elektron ditangkap oleh sitokrom B dan ubiquinon bergerak kembali ke kompleks 1 atau kompleks 2 untuk mengambil elektron lagi. Elektron dari sitokrom B ditransfer ke FES kemudian ke sitokrom C1. Transfer elektron ini juga mengakibatkan terjadinya pergerakan ion hidrogen dari matriks menuju ke ruang antar sel. Selanjutnya, elektron dari sitokrom C1 diangkut oleh sitokrom C dari kompleks 3 menuju ke kompleks 4. Setelah sampai di kompleks 4, elektron diterima oleh sitokrom A. Sitokrom C kembali lagi ke kompleks 3 untuk mengambil elektron yang lain. Selanjutnya, sitokrom A mentransfer elektron ke sitokrom A3. Ini juga mengakibatkan ion H+ bergerak menyeberangi membran dari matriks menuju ke ruang antarmembran.
Sitokrom A3 selanjutnya meneruskan elektronnya ke oksigen. Masing-masing ion oksigen juga mengambil sepasang ion hidrogen dari matriks untuk membentuk air. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa oksigen adalah sebagai penerima elektron terakhir. Selanjutnya, ion hidrogen yang sudah dipompa ke ruang antarmembran bergerak menuruni gradien konsentrasi melewati ATP sintase. Aliran hidrogen memberikan tenaga bagi ATP sintase untuk bergerak memutar. Gerakan memutar tersebut dimanfaatkan untuk memfosforilasi ADP menjadi ATP. Sama halnya dengan ion hidrogen dari kompleks 1, ion hidrogen dari kompleks 3 dan kompleks 4 juga mengalir menggerakkan ATP sintase sehingga terjadi fosforilasi ADP membentuk ATP. Dengan demikian, fosforilasi oksidatif satu molekul NADH menghasilkan sekitar 3 ATP. Berbeda dengan NADH, dua elektron yang dibawa oleh FADH2 memasuki rantai transport elektron melalui kompleks 2 dan ditangkap FAD di dalam kompleks. Selanjutnya elektron ditransfer ke FeS. Pada kompleks ini tidak menyebabkan terjadinya pergerakan ion H+ melewati membran. Selanjutnya elektron dibawa oleh ubikionon menuju ke kompleks 3 dan diterima oleh sitokrom B. Dari sitokrom B, elektron ditransfer ke FeS dan kemudian ke sitokrom C1. Transfer elektron ini mengakibatkan ion hidrogen bergerak menyeberangi membran. Selanjutnya sitokrom C bergerak mengangkut elektron dari kompleks 3 ke kompleks 4. Di kompleks 4, elektron diterima oleh sitokrom A. Dari sitokrom A, elektron ditransfer ke sitokrom A3, disertai dengan pergerakan ion hidrogen menuju ke ruang antarmembran. Elektron dari sitokrom A3 ditangkap oleh penerima elektron terakhir yaitu oksigen, dan masing-masing atom oksigen juga mengambil sepasang ion hidrogen membentuk air. Atom oksigen di sini direpresentasikan sebagai setengah O2 untuk menekankan bahwa rantai transport elektron mereduksi oksigen molekuler. O2 bukan oksigen individual. Selanjutnya, ion hidrogen dari kompleks 3 bergerak menuruni gradien konsentrasi melewati ATP sintase, sehingga menggerakkan ATP sintase untuk berputar dan menghasilkan ATP dari fosforilasi ADP. Begitu juga ion hidrogen dari kompleks 4 bergerak menuruni gradien konsentrasi melewati ATP sintase, menggerakkannya, dan dari gerakan tersebut mampu memfosforilasi ADP membentuk ATP. Dengan demikian, fosforilasi oksidatif mampu menghasilkan 2 ATP dari satu molekul FADH2. Jika tahap sebelum fosforilasi oksidatif dihasilkan 10 NADH dan 2 FADH2, maka saat memasuki tahap fosforilasi oksidatif akan dihasilkan 6 H2O dan 34 ATP. Demikian, apabila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.